Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada video pembelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5 SD. Mudah-mudahan anak-anak dan keluarga di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar tentang bulan Ramadan yang indah. Simak baik-baik ya. Ramadan merupakan bulan yang mulia dan penuh berkah. Di bulan Ramadan, umat muslim memiliki kewajiban untuk menjalankan puasa wajib. Kenapa kita sebagai orang Islam diwajibkan untuk berpuasa di bulan Ramadan? Nah, anak-anak, simak surah Al-Baqarah ayat 183 berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik akan mendapatkan predikat takwa. Apa ini maksud dengan takwa, anak-anak? Takwa adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Orang yang sungguh-sungguh bertakwa hidupnya akan tentram, bahagia, kemudian di akhirat nanti akan memperoleh taman surga yang sangat indah dan bahagia selama-lamanya. Puasa dalam bahasa Arab disebut dengan saum atau siyam. Artinya menahan diri dari segala sesuatu, seperti menahan makan, minum, nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan puasa menurut ajaran agama Islam artinya menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkannya sejak terbit fajar sampai terbenam matahari dengan niat dan beberapa syarat. Agar puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus memahami ketentuan-ketentuannya dalam menjalankan puasa Ramadan ya. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain syarat wajib puasa, artinya apabila syarat-syarat ini terdapat pada diri seseorang, maka orang tersebut wajib berpuasa. Apa itu syarat wajib puasa? 1. Akalnya sehat. Jadi kalau orang gila kan akalnya tidak sehat, maka dia tidak wajib berpuasa ya. Yang kedua, balik atau dewasa. Anak-anak yang belum balik dia tidak wajib berpuasa. Namun untuk pembelajaran anak-anak boleh berpuasa ya. Yang ketiga, syarat wajib puasa yaitu kuat berpuasa, mampu melaksanakan puasa. Orang yang lemah fisiknya tidak wajib berpuasa. Misalnya siapa? Yaitu orang tua atau orang yang sudah tua dan renta. Boleh tidak berpuasa, tetapi menggantinya dengan membayar fidyah. Fidyah itu apa ya? Nah, fidyah adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Caranya, memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa kepada orang fakir miskin. Banyaknya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Nah, orang yang boleh tidak berpuasa bisa juga orang yang sedang sakit ya. Jadi orang tersebut bisa mengganti puasanya di hari yang lain setelah sembuh ya. Jadi bukan bayar fidyah. Kalau orang yang masih kuat untuk bayar puasa, dia maka mengganti dengan mengganti puasa, bukan bayar fidyah. Yang bayar fidyah itu hanya orang tua yang renta.
Ketentuan berpuasa selain syarat wajib ada juga syarat sah. Syarat sah artinya syarat yang terdapat pada seseorang maka puasanya sah. Yang pertama, orang Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah puasanya. Yang kedua, berakal. Orang yang tidak berakal, misalnya gila, maka orang yang dalam keadaan mabuk, nah itu juga tidak berakal ya, itu tidak sah puasanya. Yang ketiga, mumayyiz, yaitu cerdas dan dapat membedakan antara yang baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid dan bagi wanita ya. Jadi kalau ada orang tua kalian, ada ibu kalian atau kakak kalian yang perempuan sedang haid, maka dia tidak berpuasa ya. Atau juga nifas. Nifas itu ibu yang setelah melahirkan. Nah, itu tidak wajib berpuasa, tidak sah puasanya kalau sedang nifas ya. Yang kelima, dalam waktu yang dibolehkan berpuasa. Nah, ya, itu di bulan Ramadan ya. Di luar bulan Ramadan seperti ada hari-hari yang dilarang untuk berpuasa, misalnya 2 hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Nah, itu kita tidak boleh berpuasa. Dan di hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu tidak boleh kita berpuasa, itu dilarang ya. Ketentuan berpuasa selanjutnya yaitu rukun puasa. Rukun itu artinya yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama, rukun puasa yaitu berniat pada malam hari sebelumnya. Jadi niat itu kita niatkan untuk berpuasa ya. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai terbit fajar sampai matahari tenggelam. Nah, anak-anak, kalian selain mengetahui ketentuan-ketentuan berpuasa, kalian juga harus tahu apa saja yang membatalkan puasa. Nah, 1, makan dan minum dengan sengaja, yaitu batal puasanya. Nah, yang kedua misalnya muntah. Nah, muntahnya sengaja. Misalnya tangan lagi sedang puasa, tangan kalian masukkan ke dalam kerongkongan. Nah, itu pasti akan muntah, rasanya mual, yaitu berarti batal puasanya ya. Yang ketiga, datang haid. Nah, ini bagi perempuan yang haid dan ibu-ibu yang sedang nifas, baru melahirkan, itu ketika sedang puasa ternyata datang haid, nih itu batal puasanya. Yang keempat, murtad ya, keluar dari agama Islam. Nauzubillah ya. Selanjutnya, hilang akal. Nah, hilang akal itu misalnya gila walaupun sebentar, nah itu batal puasanya ya. Ketika bulan Ramadan ada orang-orang yang diperbolehkan tidak berpuasa. Siapa yang boleh tidak berpuasa? Nah, 1, orang musafir, bepergian jauh. Maka musafir ini baginya wajib mengqadha atau mengganti puasanya pada hari yang lain. Yang kedua, orang yang sakit, tidak kuat puasa, maka baginya mengqadha atau mengganti ketika dia sudah sembuh, mengganti puasanya di hari yang lain ya. Yang ketiga, wanita yang sedang hamil atau menyusui. Nah, itu wajib mengqadha puasanya ya. Yang keempat, wanita yang sedang haid atau nifas ya, bagi perempuan nih, maka wajib mengganti pada hari yang lain. Yang kelima, orang yang lanjut usia atau tua renta, baginya wajib bersedekah atau membayar fidyah ya. Anak-anak, selain hal-hal yang membatalkan puasa, ada juga hal-hal yang merusak pahala puasa. Jadi ketika berpuasa, pahala kita akan hilang atau pahala puasa kita berkurang. Apa itu yang dapat merusak pahala puasa kita? Ya, contohnya perbuatan tercela seperti berbohong, menghina orang, berkata kotor, bertengkar atau berkelahi dan sebagainya. Apabila seseorang sedang berpuasa tetapi melakukan perkelahian atau berbohong, maka puasanya tetap sah ya, sah puasanya, tidak batal, namun tidak mendapatkan pahalanya berkurang ya. Jadi hati-hati. Berikut ini ada amalan-amalan atau
perbuatan-perbuatan kebaikan di bulan Ramadan yang sunnah. Jadi ketika kita melakukan perbuatan ini atau amalan-amalan ini, pahalanya sangat banyak, sangat besar ya nak ya. Yang pertama, sholat tarawih. Ya, jadi ketika bulan Ramadan kita di malam harinya kita sholat, yaitu sholat tarawih. Yang kedua, tadarus Al-Quran atau baca Quran ya. Setiap satu huruf saja itu tentunya akan dibalas dengan pahala nak. Jadi ketika baca Quran itu kan banyak huruf-huruf yang kita baca, tentunya banyak sekali pahalanya ya. Selanjutnya bersedekah ya. Jadi di bulan Ramadan selain berpuasa kita juga harus banyak bersedekah. Puasa Ramadan selain merupakan ibadah wajib kepada Allah, juga mengandung hikmah atau manfaat bagi kita yang melaksanakannya. Apa itu manfaatnya ketika berpuasa? Nah, dapat meningkatkan ketakwaan kita, melatih kedisiplinan, jujur, memelihara kesehatan ya. Kita sehat kalau berpuasa. Yang keempat, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah, menumbuhkan rasa belas kasih sayang kepada fakir miskin, melatih kedisiplinan, dan tentunya melatih kesabaran. Anak-anak, Ramadan merupakan bulan yang mulia dan penuh berkah. Pada bulan Ramadan terdapat satu malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Namanya malam Lailatul Qadar ya. Mudah-mudahan nanti kalian di bulan Ramadan bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya. Dan amalan-amalan sunnahnya jangan lupa ya. Alhamdulillah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini tentang bulan Ramadan yang indah. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.